semua tak terlepas daripada dugaan untuk kita berinteraksi dengan dugaan yang Allah tentukan dan tidak mengukur dugaan kita dengan orang lain yang juga diduga oleh Allah, karena hakikatnya antara kita dengan orang lain sama-sama diduga. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang melampau dalam melakukan kezaliman dan dosa terhadap diri mereka sendiri, jangan sekali-kali kamu berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini merujuk kepada orang yang putus asa disebabkan oleh kerana banyak dosa. Walaupun ianya bukan hanya terhad kepada orang yang banyak dosa saja putus asa. Di situ ada orang yang mungkin diduga dengan banyak hutang, dia putus asa. Mungkin ada orang yang ada masalah dengan keluarga, dia putus asa. Mungkin ada orang berhadapan dengan musibah, dia putus asa. Asbab untuk putus asa boleh bermacam-macam, tapi putus asanya tetap putus asa. Ayat ini melarang kita punya sifat putus asa apapun sebabnya, dengan mengatakan jangan kamu putus asa daripada rahmatnya Allah. Segala permasalahan yang ada di dalam hidup yang dilalui, tidak mungkin tidak ada solusi pada setiap permasalahan. Yang memiliki bumi adalah Allah, yang mentadbir bumi adalah Allah, yang menciptakan manusia adalah Allah, yang memegang dan mengawal hati, jiwa, fikiran manusia juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bermasalah dengan manusia, manusia itu adalah ciptaannya Allah. Allah mampu boleh berbuat apa saja dengan makhluknya. Yang ada masalah dengan masalah keuangan ataupun rezeki, yang memberi rezeki adalah Allah. Allah berkuasa untuk meletakkan rezekinya dan memberikan rezekinya kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Yang bermasalah dengan sesiapapun, tetap semua itu adalah ciptaan Allah, dan Allah Maha berkuasa untuk mencari penyelesaian bagi mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab yang demikian, kita diperintahkan untuk merujuk kepada Allah dalam segala permasalahan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza hazabahu amrun dhahaba ila shalah. Rasulullah kalau ada masalah, Nabi salat 2 rakaat. Apa saja masalahnya, pertama yang dilakukan adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah itu Tuhan kepada segala-galanya, yang boleh menyelesaikan segala-segala permasalahan. Apa yang tak boleh diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya bagi manusia hendaklah kembali kepada Allah terlebih dahulu bila berhadapan dengan masalah, seperti diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada satu peristiwa di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seorang perempuan yang dia berhadapan dengan masalah dan dia hampir putus asa dengan masalahnya dengan ditinggal oleh suaminya, yakni meninggal dunia. Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, sebelum menikah dengan Rasulullah diduga dengan dugaan yang bermacam-macam. Awalnya terpisah dengan suaminya dalam peristiwa hijrah, terpisah dengan anaknya dalam peristiwa yang sama, kemudian dapat berkumpul balik dengan keluarganya. Namun diduga oleh Allah kehilangan suaminya yang syahid dalam peperangan. Maka pada ketika itu Ummu Salamah mengatakan, mana boleh saya hidup tanpa suami saya? Bagaimana saya akan meneruskan hidup tanpa suami saya? Maka dia mengatakan kepada dirinya, saya akan tunjukkan sedihnya saya, susahnya saya dengan perpisahan dan musibah ini, dengan saya akan memukul-mukul diri, dengan akan berguling-guling, akan berteriak-teriak, ingin mengungkapkan kesedihan yang luar biasa disebabkan oleh kerana putus asa dengan musibah
yang dihadapi olehnya. Setiap manusia tidak boleh terlepas daripada dugaan, walaupun jenis dugaan boleh berbeza-beza. Ada orang diduga dengan nikmat, ada orang diduga dengan musibah. Ada orang diduga dengan hal-hal yang dia sukai, ada orang diduga dengan hal-hal yang tidak disukai. Ada orang diduga dengan kehidupan, ada orang diduga dengan kematian. Ada orang diduga dengan kaya, ada orang diduga dengan miskin. Ada orang diduga dengan istri, ada orang diduga dengan suami. Ada orang diduga dengan orang tua, ada orang diduga dengan anak. Ada orang diduga dengan mendapatkan anak, ada orang diduga tidak mendapatkan anak. Semua tak terlepas daripada dugaan untuk kita berinteraksi dengan dugaan yang Allah tentukan. Dan tidak mengukur dugaan kita dengan orang lain yang juga diduga oleh Allah. Karena hakikatnya antara kita dengan orang lain sama-sama diduga, walaupun bentuk dugaannya adalah berbeza. Jadi tidak masuk di akal kalau kita mengukur diri kita yang diduga oleh Allah dengan satu dugaan. Kenapa saya diduga seperti ini, yang orang lain tidak diduga seperti saya? Orang lain diduga pun dengan dugaan yang ada juga. Jadi sama-sama kita diduga dengan bentuk dugaan yang berbeza. Yang diduga dengan nikmat diuji syukurnya, yang diduga dengan musibah diuji sabarnya, diuji ridhanya, diuji pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada Ummu Salamah pada ketika itu mengatakan, saya akan tunjuk sedihnya saya ini, dah putus asanya saya ini dengan berpisah dengan suaminya. Maka dia pun mengatakan demikian. Berita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagai tanda perhatian Rasulullah khususnya kepada kaum wanita di dalam mengawal emosi dan juga berhadapan dengan hal psikologi tentang putus asa. Dan ditanamkan oleh Rasulullah untuk lebih kepada redha, pasrah dan bertawakal serta berharap kepada Allah. Nabi SAW menasihati, menegur kepada Ummu Salamah melalui seseorang dengan mengatakan kepada Ummu Salamah, janganlah kamu melakukan apa yang kamu ingin lakukan, yaitu memukul diri, karena itu adalah hal dilarang. Namun berdoalah kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairam minha. Wahai Allah, berikanlah ganjaran dan pahala kepada saya atas musibah yang menimpa kepada saya, dan anugerahkan kepada saya ganti yang lebih baik daripada musibah yang saya hadapi ini. Di sini Nabi mengajar kepada Ummu Salamah dan juga kepada kaum wanita dan mengajar kepada semua kaum umat Nabi Muhammad SAW untuk tidak berputus asa dan juga berharap kepada Allah hikmah yang baik akan didapat melalui musibah. Yang diajarkan oleh Nabi yang pertama adalah Allahumma ajurni fi musibati. Awalnya dilarang dulu, jangan kamu melakukan itu. Tapi diajarkan untuk berdoa. Supaya kita menyadari bahwasanya tempat kembali kita dalam permasalahan yang kita hadapi adalah Allah. Yang boleh menyelesaikan permasalahan yang kita lalui, yang pertama sekali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah untuk kembali kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, yakni kembali kepada Allah, merujuk kepada Allah, menjadikan Allah penyelesai dan wakil kepada dirinya untuk menyelesaikan masalahnya, fahuwa hasbuh, maka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ia daripada permasalahannya. Mendengar nasihat itu Ummu Salamah tenang, dan ini pentingnya peranan orang-orang yang ada di sekeliling, kawan, kerabat, family, bila mendapati temannya, kerabatnya, familynya berada dalam keadaan musibah ataupun berada dalam keadaan masalah, untuk mereka sama-sama datang menenangkan agar supaya mereka yang ditimpa musibah tidak sampai putus asa ataupun melakukan hal-hal yang dilarang oleh syarak. Solidarity yang perlu untuk menjadi teras perhubungan antara kita, mengambil berat tentang orang yang susah untuk kita berkongsi kesusahan dengan menenangkan, dan orang yang mendapat nikmat berkongsi kegembiraan untuk memberitahukan betapa pentingnya bersyukur dengan nikmat dan menggunakan nikmat dengan baik.
Demikian solidariti hubungan antara kaum muslimin yang dipandu oleh syariat. Maka dalam hal ini baginda Rasul tidak membiarkan Ummu Salamah melakukan hal yang salah diinginkan, namun ditegur oleh Nabi SAW. Maka Ummu Salamah pun mendengar teguran baginda Rasulullah SAW. Sebaik-baik hadiah yang layak diberi antara kawan dengan kawan, kerabat dengan kerabat adalah membimbing, menasihati hal yang baik, menyampaikan petunjuk. Itulah sebaik-baik hadiah yang perlu terjalin hubungan antara sesama kaum muslimin, khususnya terikat dengan kekerabatan atau kekeluargaan. Baginda Rasulullah ketika menasihati demikian, maka Ummu Salamah pun tidak lagi menginginkan apa yang ingin dilakukan, namun mendengarkan apa nasihat Nabi dan membaca doa tersebut, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Maka baginda Rasulullah SAW gembira dengan taatnya Ummu Salamah dengan nasihat baginda Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan doa, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghibur orang yang susah ataupun orang yang dalam keadaan putus asa. Ketika seorang kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengambilnya, menerimanya dan membimbingnya, memberikannya sakinah dan ketenangan, sehingga Ummu Salamah dengan demikian sabar reda yang akhirnya pun juga dinikahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian daripada tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita yang kita dapat contohi daripada Ummu Salamah. Yang pertama adalah adamul ya'as, jangan sekali-kali punya sifat putus asa dengan kita memiliki sentiasa harapan.